Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Bapak Dr. Ucup Darussalam selaku Wakil Rektor dan Ibu dosen Rosana selaku Kaprodi Komunikasi Unsia. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam webinar Public Speaking. Baik Bapak Ibu, terlebih dahulu mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya pada hari ini, tanggal 11 Desember 2022, kita dapat bertemu secara daring. Perkenalkan, nama saya David Donavan, yang akan memandu acara hari ini sampai selesai. Sebelum memulai, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, yang akan diawali dengan pembukaan, yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan moderator pembuka webinar. Setelah itu, kita akan menuju webinar dengan bertajuk The Power of Public Speaking Membawa Perubahan dalam Hidup Kita, yang akan ditutup dengan Q&A bersama moderator. Baiklah, langsung saja saya persilakan moderator kita, Mas Faiz. Terima kasih Mas David untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Nama saya Faiz Musyafa. Saya di sini sebagai moderator pada malam. Gimana semua kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Nah, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ucup Darussalam, Ibu Rosana, dosen unsia yang lain, serta peserta webinar yang telah datang pada malam hari ini. Berbicara mengenai public speaking merupakan salah satu kemampuan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, banyak perlontaan yang sering disampaikan. Seperti apa sih maksud sebenarnya dari public speaking? Siapakah yang berhak dan mengimplementasikan public speaking dalam kehidupannya? Dan mengapa public speaking itu sangat penting dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber Mbak Tika Harun, trainer dan hubungan masyarakat atau public relation dari Ruang Guru. Mbak Tika Harun, halo. Halo Mas Faiz. Ya, Mbak Tika Harun, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Mas Faiz, terima kasih. Alhamdulillah kalau gitu. Mbak Tika, saya izin info bahwa pada malam ini bertajuk untuk temanya adalah The Power of Public Speaking, membawa perubahan dalam hidup kita. Mbak Tika punya waktu 10 menit untuk menjabarkan materi yang ingin Mbak sampaikan. Setelah itu kita akan lanjut kepada sesi tanya jawab. Sudah cukup jelas, Mbak? Oke, Mas Faiz. Oke, kalau gitu pada Mbak Tika kami persilakan untuk menjabar materinya.
Oke Mas Faiz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Dr. Ucuk Darussalam selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Unsia dan Ibu Orosana sebagai Kaprodi Komunikasi Unsia, dan yang saya banggakan panitia webinar Public Speaking dan rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir pada malam hari ini. Baik rekan-rekan, di sini kita udah ada tema nih, The Power of Public Speaking, membawa perubahan dalam hidup kita. Sebelum saya memulai materi webinar kali ini, saya mau tanya nih ke rekan-rekan mahasiswa, boleh jawab di kolom chat langsung, apa sih harapan rekan-rekan mahasiswa setelah mengikuti webinar kali ini? Ayo silahkan chat di kolom. Oke, ini ada yang mau menjadi lebih berani bicara. Ada juga yang mau lebih pede nih. Oke, nggak nervous lagi. Oke, baik-baik. Terima kasih atas respon dan harapan-harapan yang luar biasa dari rekan-rekan mahasiswa. Nah, kalau kita lihat respon tadi ya, kebanyakan itu ada yang berani, 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 berani. Berarti dari kata berani berarti apa? Takut, ya kan? Nah, memang kalau kita mendengar kata public speaking, itu kebanyakan orang udah takut duluan nih. Takutnya itu kenapa? Takut berbicara di depan umum, gitu. Nah, di sini kita lihat ya, menurut the Journal of Social Science Research, dalam penelitian relationship between glossophobia and emotional intelligence among Assasi Smart Student, itu didapatkan 75% orang itu memiliki glossophobia. Apa sih glossophobia itu? Glossophobia itu seperti kecemasan atau ketakutan berbicara di depan umum dengan tingkat ketakutan yang berbeda-beda. Ketika orang berbicara di depan umum, ada yang ketakutannya itu sangat mempengaruhi fisiknya, ya kan? Ketika itu sudah sangat berbahaya, mungkin sebaiknya Anda konsultasi ke dokter, seperti itu. Jadi bisa dari konsultasi ke psikolog atau bahkan mendapatkan obat-obatan. Nah, seperti apa sih gejala-gejala glossophobia ini? Ada yang shaking ya, gemetar, ada juga yang pounding heart ya, jantungnya berdegup-degup kencang, ada yang keringat berlebih, seperti itu. Ada yang sampai sakit perut biasanya, atau ada juga yang dizzy. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya? Gitu. Sebenarnya ini adalah reaksi alami yang ada di dalam tubuh kita ketika kita tuh merasa melindungi diri, gitu. Jadi semacam pertahanan diri ketika menghadapi bahaya lah, intinya gitu. Jadi ketika orang ini merasa bahwa banyak orang publik di depan kita itu seperti ancaman bahaya, maka ada reaksi dalam tubuh kita. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya itu balik ke diri kita tadi. Makanya kita harus tahu berapa tingkat ketakutan tadi. Intinya adalah ketika kita akan mau mempelajari sebuah public speaking ya, teknik public speaking, kita harus mengetahui apa sih motivasi kita untuk mempelajari itu. Ketika kita menemukan motivasi yang sederhana saja, maka kita akan mau belajar memahami bagaimana public speaking. Contohnya, ketika seorang trainer ingin menguasai public speaking, apa motivasinya? Yang sederhana saja. Misalnya, saya tuh ingin orang-orang itu memahami apa yang saya katakan. Saya ingin ilmu yang saya ajarkan itu dapat dipahami oleh mereka. Nah, motivasi yang sederhana-sederhana seperti itu yang membuat kita tuh mau belajar dan melawan ketakutan-ketakutan tadi. What is public speaking? Dari kita tadi mengatakan public speaking ya kan. Nah, public speaking itu kalau kita lihat kebanyakan cenderung bahwa menilai public speaking tuh harus selalu menjadi MC atau moderator gitu kan. Padahal ya enggak juga gitu. Nah, public speaking itu apa? Itu adalah berbagai komunikasi lisan yang dilakukan dengan di depan umum. Nah, tujuannya apa? Tujuannya bisa menyampaikan informasi, bisa memberikan motivasi, ya kan? Menyampaikan informasi apakah harus MC atau moderator? Kan tidak. Ya kan? Memberikan motivasi guru. Guru bisa memberikan motivasi, harus bisa ya.
Kemudian yang ketiga adalah tujuannya adalah meyakinkan audiens. Ya, meyakinkan audiens apakah harus MC dan moderator? Tidak. Jadi misalnya ada orang marketing, dia harus meyakinkan audiens, ya kan? Kemudian yang keempat adalah menghibur. Dan yang kelima mengendalikan suasana. Ketika dalam sebuah ruang publik, kemudian kita menjadi seorang public speaking, kita harus dapat mengendalikan suasana. Kita mau bawa happy atau mau kita bawa sedih, itu tergantung dari seorang public speaking. Nah, dasar-dasar public speaking itu menurut Aristoteles itu ada 3. Ada topik apa yang akan dibicarakan, siapa yang diajak bicara, dan apa susunan pesannya. Untuk public speaking ini adalah soft skill yang dilakukan dengan kontak mata, ekspresi wajah, tempo bicara, pemenggalan kalimat, juga intonasi berbicara. Jadi, public speaking itu berbeda dengan kita berbicara biasa. Public speaking itu menyangkut tentang verbal dan non-verbal. Menurut Albert Mahredian, jika kata dan bahasa tubuh itu tidak sesuai, ya, jika verbal kita tidak sesuai dengan bahasa tubuh, maka orang akan cenderung lebih melihat pada bahasa tubuh kita. Misalnya nih ada minuman, kemudian kita bilang minuman ini enak, manis, creamy, seperti itu. Tapi kita dengan bersemangat, ya kan. Nah, ketika kita ucapkan dengan berbeda dengan verbal kita, misalnya minuman ini tuh manis, creamy, pokoknya enak gitu. Nah, terus kita buat mimik yang kayak mau muntah gitu. Orang akan lebih terpengaruh dengan apa bahasa tubuh kita ketimbang apa yang kita ucapkan. Nah, bagaimana sih kita itu menyiapkan kita untuk bisa melakukan public speaking gitu. Di sini ada 3 tahap, yaitu bagaimana kita pre-performance planning. Yang pertama adalah pilih topik yang menurut kita itu menarik gitu. Jadi yang kita tahu, ambil topik yang kita pahami dengan baik. Jangan ambil materi-materi yang kita tidak tahu, ya. Intinya adalah kita harus menguasai materi tersebut. Kemudian yang kedua adalah menjadi become familiar with the venue. Jadi kita harus mengenali lingkungan kita. Jadi misalnya kita secara offline ya, datang ke sebuah acara, kita paling tidak harus mengetahui dulu situasi di situ ya, situasi lingkungan di situ bagaimana, sehingga kita melakukan adaptasi di lingkungan tersebut. Kemudian don't script it. Jadi ketika kita punya naskah, jangan terlalu dibuat skrip, buat saja poin-poinnya. Kemudian setelah pre-performance, kita juga melakukan langkah kedua, yaitu latihan ya, practice dan visualization. Yang pertama adalah prepare for difficult question. Jadi kita harus persiapkan diri kita nih, pasti ada penanya yang memiliki pertanyaan yang mungkin membuat kita gelagapan nih untuk menjawab. Nah, jadi kita harus punya taktik gitu. Taktik ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Apa yang harus saya katakan? Kemudian get some perspektif, jadi berlatih. Ketika kita misalnya mau berlatih, kita lihat di handphone ya, kita rekam, kemudian kita cek nih, ada nggak sih habit kita ketika kita itu sedang berbicara ya, misalnya saya berbicara, kemudian saya tuh punya habit misalnya gosok-gosok hidung atau pegang-pegang telinga. Nah, itu bisa dicek dengan secara praktis tadi, berlatih. Jadi kita tahu habit kita. Kemudian imagine yourself succeeding. Jadi kita itu sebelum mulai, kita tuh harus mengimajinasikan kita tuh pasti berhasil gitu. Bukan terlalu percaya diri ya, over juga tidak baik, tapi imajinasikan bahwa kita itu pasti sukses. Gitu. Kemudian setting goals. Seperti motivasi tadi, jadi untuk memulai kita belajar public speaking, kita harus punya motivasi. Kita juga harus punya goal. Goal kita apa sih? Ketika kita melakukan public speaking, goal-nya apa? Gitu. Jadi harus ditentukan. Oh, saya mau misalnya nih kalau di berjualan ya, saya mau ini project saya ini bisa menang vendor misalnya seperti itu. Baik, setelah kita pelajari tentang public speaking tadi, kita kembali ke tema utama tadi, the power of public speaking.
Nah, evidence-nya apa sih? Buktinya apa sih kalau public speaking ini punya power? Yang pertama, itu ada increase self-confidence. Jadi bisa menambah kepercayaan diri kita. Gitu. Dengan melakukan kemampuan ini ya, dengan memiliki kemampuan public speaking yang baik, kita tuh dapat menyampaikan gagasan, ide, informasi, atau hal-hal lainnya yang baik. Sehingga kita tuh menjadi lebih percaya diri dalam memimpin orang lain dan juga dalam mempengaruhi orang lain. Kemudian yang kedua adalah enlarge social connection. Jadi kita memperluas jaringan ini ya, koneksi kita. Jadi kemampuan public speaking ini juga bisa memperluas networking kita. Ketika kita berbicara di depan umum dengan baik, orang itu bisa menjadi kagum dan kemudian ingin berbicara dengan kita. Ini juga bisa menjadi kesempatan yang bagus untuk kita membangun relasi baru. Kemudian yang ketiga ada expand leadership skill. Jadi kemampuan public speaking ini secara nggak langsung itu dapat membantu kita untuk berkomunikasi sesuai dengan background lawan bicara kita, gitu. Nah, hal ini adalah kemampuan yang sangat diperlukan bagi seorang pemimpin. Jadi, pemimpin yang baik itu dapat berkomunikasi dengan komunikan yang berbeda-beda. Jadi kita bisa menyesuaikan cara berbicara kita, menyesuaikan apa yang mau kita katakan sesuai dengan komunikan atau audiens kita. Nah, yang kelima adalah menambah nilai diri kita. Gitu. Ketika kita berbicara di depan umum ya, di depan audiens, itu kita mengasah kemampuan berbicara kita yang secara tidak langsung itu akan menambah nilai dan citra kita di depan orang banyak. Ya, kemudian yang terakhir ada growth critical thinking. Ketika kita berbicara di depan umum, kita akan belajar memilih kata atau kalimat yang tepat untuk diucapkan. Nah, itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah, yang harus kita latih, gitu ya. Nah, kemudian dengan kebiasaan seperti itu, dengan dilatih, itu akan membuat otak kita akan bekerja lebih aktif. Jadi ketika kita berbicara di depan umum, kita sudah terbiasa berpikir lebih kritis. Begitu. Nah, sepertinya itu saja materi dari saya kali ini. Saya kembalikan kepada Mas Faiz. Ya, terima kasih Mbak Tika untuk penjelasan materinya yang sangat menarik dan penuh pengetahuan. Kalau begitu kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Nah, untuk pertanyaan sesi jawab, kita bisa lihat nih, silakan kalau mau bertanya bisa kepada input pertanyaannya di kolom komentar, ya, dengan format nama, underscore asal, dan pertanyaan. Silahkan. Waduh, waduh, banyak banget nih. Tapi mohon maaf ya teman-teman, kita akan memilih satu dari sekian banyak. Coba kita lihat di sini. Ada dari Mas Mustafa. Iya, pertanyaannya adalah apakah kemampuan public speaking itu merupakan suatu bawaan atau bakat dari lahir? Oke, iya, pertanyaannya adalah saya ulang ya, apakah public speaking itu adalah kemampuan bawaan dari lahir atau bakat? Bisa dipelajari lah istilahnya. Oke, kalau begitu silakan narasumber Mbak Tika untuk menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tika untuk penjelasannya yang menarik dan penuh dengan pengetahuan. Kalau begitu, kita akan lanjut kepada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, kita bisa menunjuk langsung. Dipersilakan untuk para peserta yang ingin bertanya, silakan unmute mic Anda dan langsung bisa bertanya. Oke, ini kita ada request dari Mas Mustafa. Oke, silakan Mas Mustafa bisa dimatikan feature disable mute agar masih bisa bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia jurusan Komunikasi. Dari awal sampai dengan akhir, saya mengikuti materi yang diberikan. Sangat menarik pemaparan yang telah diberikan oleh Mbak Tika Harun tentang bagaimana menjadi the power of public speaking, membawa perubahan dalam hidup kita, supaya lebih percaya diri tampil di depan umum. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah kemampuan public speaking atau public speaker ini apakah memang suatu bakat? Pertanyaan yang kedua,
Menurut Bu Tika, apakah ada perbedaan kemampuan yang dimiliki atau bakat sejak lahir dengan kemampuan tanpa bakat, tapi memiliki keinginan untuk dilatih terus-menerus sampai bisa? Itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Faiz. Tadi pertanyaan dari Mas Mustafa ya. Bagus sekali, luar biasa pertanyaannya. Jadi apakah public speaking ini merupakan bawaan dari lahir gitu ya, istilahnya bakat ya. Nah, tergantung nih ya. Kalau menurut saya, jadi ada sebagian orang yang menganggap itu mitos, ada juga yang menganggap itu benar adanya. Tapi menurut saya, sebuah bakat itu dikategorikan yang seperti apa? Ketika ada anak-anak dari kecil dia mampu melakukan public speaking, berbicara yang baik, mungkin dia memiliki kosakata yang banyak, atau dia punya kemampuan untuk mempersuasif gitu ya. Ya, itu bisa dikatakan jadi memiliki kemampuan motorik yang lebih baik daripada orang lain. Gitu ya. Jadi ada bakat di situ. Tapi ketika kita mengatakan misalnya, oh orang ekstrovert itu pasti memiliki kemampuan public speaking, ya belum tentu juga, gitu. Istilahnya seperti ini, ketika seseorang memiliki sebuah bakat tapi tidak diasah, akan sia-sia, gitu. Ketika orang tidak memiliki bakat, kemudian dia mau belajar, diasah, ya tentu akan luar biasa. Nah, ketika dua-duanya ini yang memiliki bakat, diasah, dan yang tidak punya bakat diasah, ya tentu pasti mana lebih baik. Ya belum tentu juga lebih baik yang memiliki bakat gitu. Mungkin dia mempunyai privilege ya, mempunyai orang-orang dengan kecenderungan ekstrovert tentu dia memiliki apa? Memiliki teman yang banyak ya kan? Nah, itu sebuah kelebihan gitu. Tapi itu tidak menghalangi seseorang yang tidak ekstrovert untuk tidak menjadi public speaker yang baik gitu. Jadi ya untuk apa memiliki bakat tapi tidak diasah? Jadinya sia-sia begitu ya. Semoga menjawab ya Mas Mustafa tadi ya. Baik, tadi sudah kita terjawab satu pertanyaan. Kalau gitu, apakah ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin sanggahan atau tambahan juga bisa? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Epimanu dan kali ini saya ingin menyanggah sedikit terkait dengan materi yang telah kita dengarkan bersama. Sebelumnya saya terima kasih kepada Mbak Tika yang sudah begitu jelas memberikan gambaran terkait dengan public speaking dan beberapa manfaat yang akan kita miliki kalau kita menekuni akan public speaking. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sanggah di sini, bahwa setelah saya mendengar ini saya belum mendapatkan penjelasan yang menekankan bahwa tidak semua orang itu dapat berbicara di depan umum. Nah, mungkin itu juga perlu untuk dijelaskan. Lalu saya sudah mendengarkan penjelasan yang tadi, tapi sepertinya saya melihat belum ada penjelasan bagaimana kita bisa meningkatkan public speaking, bagaimana orang ketika sudah menekuni public speaking dan mulai meningkatkan proses public speakingnya supaya lebih mantap lagi. Dan berikutnya saya melihat kembali, tadi sempat saya lihat judul dari materi yang dibawakan, bahwa di sana menjelaskan bahwa public speaking itu akan bisa membawa perubahan dalam hidup. Nah, perubahan dalam hidup seperti apa? Itu juga sepertinya saya tidak mendengarkan penjelasan tentang itu. Jadi mungkin saya harap boleh dijelaskan lagi tentang hal itu. Kalau mungkin saya ketinggalan, boleh dijelaskan lagi tentang beberapa poin itu supaya kami bisa memahami yang ada di forum ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Epi untuk sanggahannya. Silakan Mbak Tika untuk jawab atau menanggapi sanggahan dari Mas Epi. Baik, makasih Mas Faiz dan Mas Epimanu ya, pertanyaannya luar biasa sekali dari Mas Epimanu tadi. Baik, untuk yang poin pertama tadi, menurut Mas Epimanu belum ada penekanan tentang semua orang yang tidak bisa bicara di depan umum ya, bicara baik di depan umum. Nah, kenapa tidak semua orang bisa bicara? Semua orang tentu bisa bicara dengan baik ya kan? Yang
Yang belum tentu itu adalah apakah semua orang dapat memiliki public speaking yang baik. Sebenarnya hal ini terkait dengan pertanyaan Mas Mustafa tadi. Sekalipun orang itu ekstrovert, ya, dia mudah bergaul, itu dia belum tentu memiliki kemampuan public speaking yang baik, gitu. Jadi ini sudah menjawab ya Mas Epi. Jadi tidak semua orang memiliki kemampuan public speaking yang baik, bukan tidak memiliki kemampuan bicara. Oke. Kemudian untuk poin kedua adalah meningkatkan potensi public speaking. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di poin kedua ya. Untuk seseorang yang memiliki kemampuan public speaking dan ingin meningkatkan potensi public speaking, itu sudah disebutkan tadi ada 3 poin, yaitu performance planning, kemudian yang kedua adalah practice dan visualization, yang ketiga adalah setting goal. Nah, selain dari ketiga poin tadi, kita juga bisa nih untuk meningkatkan potensi public speaking itu banyak baca, ya, baca-baca yang trending, baca buku, itu juga meningkatkan potensi public speaking kita. Kemudian untuk poin ketiga, terkait dengan judul nih, The Power of Public Speaking. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya, jadi evidence of the power of public speaking. Jadi bukti apa sih kekuatan dari public speaking itu ya. Jadi tadi ada 6 poin, yaitu menambah kepercayaan diri. Tentu saja apakah itu berdampak pada kehidupan kita? Tentu saja berdampak. Ketika kita sudah merasa percaya diri kepada diri kita, ya tentu akan berdampak gitu ke segala aspek yang kita punya. Kemudian yang kedua tadi adalah enlarge social connection. Jadi kita memiliki koneksi yang luas gitu, memperluas koneksi kita. Kemudian expand leadership skill. Jadi kita jadi kemampuan kepemimpinan kita itu bertambah. Juga menambah nilai diri kita. Citra diri kita menjadi apa? Menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah menumbuhkan critical thinking, ya, cara berpikir kritis, bagaimana kita bekerja, otak kita tuh bekerja lebih aktif. Seperti itu Mas Epimanu, semoga menjawab ya. Saya kembalikan ke Mas Faiz. Baik, terima kasih kepada Mbak Tika atas tanggapannya. Tanpa kita sadari, sudah beberapa rangkaian acara sudah kita lewatkan. Tapi sebelum itu, saya ingin ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Tika Harun sudah menjabarkan materinya pada malam hari ini. Iya, terima kasih Mas Faiz dan juga untuk Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir di webinar malam ini. Baik, kalau begitu saya juga izin undur diri, saya Faiz Musyaffa sebagai moderator. Untuk itu selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC kita, Mas David Donavan. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Faiz dan Mbak Tika. Baik Bapak Ibu dan juga hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara webinar pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda. Mewakili penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya David Donavan, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.